Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita punya pengalaman yang sangat pahit ya mengenai sampah waktu tahun 2005. Saya waktu itu kemudian jajaran dari Institut Teknologi Bandung ya. Waktu itu saya wakil bupati. Bandung darurat sampah sampai tidak bisa diangkut karena lebih gajah. Bermasalah waktu. Ya. Kemudian akhirnya alternatif terakhir itu dibuanglah ya ke sini ya, Sarimukti ini. Ya. Nah, sekarang ini kita ada problem besar. Problem besarnya adalah pembangunan Sarimukti yang ini 5 apa istilahnya? Zona 5. Ya zona 5 itu 47 hari. Perlu waktu yang masih panjang Juni. Sedangkan AC-nya naikin ya. Sedangkan sampahnya tidak pernah ada kompromi tiap hari harus datang. Salah satu contoh kasus misalnya di Pasar Gede Bage, sampahnya tidak bisa keluar. Pasar Caringin sampahnya tidak bisa keluar. Tadi pengelolaan internalnya tidak ada. Kalau saya katakan sih tidak ada ya, tidak ada. Nah, sekarang udah dibersihin oleh provinsi. Tak kan besok datang lagi. Ya. Tapi kalau tidak segera mereka membuat sistem, ya nanti 3 bulan lagi akan seperti itu. Nah, maksud saya, kita kan kalau ngomong pembangkit listrik tenaga sampah panjang. Terus kemudian TPA ditutup karena bertentangan dengan Undang-Undang Lingkungan Hidup. Terus kemudian sistem pengelolaan sampah dipilah sejak rumah tangga dongeng. Karena prakteknya tidak ada, susah. Jangankan rakyat lah, pegawai Pemda aja dipasangin organik, anorganik nggak taat juga, kan tidak seperti itu, tidak mudah seperti itu merubah pola pikir rakyat. Kemudian diangkut sama mobil, kan walaupun dari rumahnya sudah dipisah, mobilnya tidak dipisah. Rumahnya dipisah, tapi ketika ada sampah organik, anorganik kemudian diangkut pakai mobil, kan sama mobilnya disatuin, kan nggak selesai juga. Sehingga saya sih cenderung gini aja. Sekarang ini kita udah ngomong teknis aja. Kota Bandung punya berapa kelurahan? Ya kan? Dari berapa kelurahan itu dibutuhkan berapa insenerator untuk melakukan pembakaran sampah? Harga inseneratornya yang harganya berapa? Kan gitu. Nah, nanti yang membuat pengadaan siapa? Kan gitu aja. Kemudian Cimahi juga begitu. Bandung Barat juga begitu. Kabupaten juga saya begitu. Nah, dari situ nanti bisa ngitung angka. Dengan cara apa? Kita tidak bisa lagi ngelamun lagi nih karena waktunya udah mepet. Bulan depan alatnya sudah mulai jalan ya Pak Wali ya. Kan nggak bisa lagi disimpan-simpan lagi. Nggak bisa. Sok dari Wali Kota Bandung, Pak Wali sok. Nanti punya anggaran kotanya berapa? Terima kasih Pak Gubernur. Di Kota Bandung 30 kecamatan, 151 kelurahan, 1597 RW, baru 412 RW yang sudah dinyatakan bisa mengelola 30% sampahnya. 70% sampahnya masih dibuang. Sisanya masih 100% sampah dibuang, tidak ada pengolahan. Demikian juga di 37 pasar dengan permasalahan terbesar di Pasar Ciwastra, Gede Bage, Cihor Gelis, dan juga pasar Pagarsih. 4 pasar punya pemerintah, sedangkan pasar Caring itu 100% punya swasta. Jadi mereka harusnya mengelola mandiri. Tapi mulai hari ini kita sudah mengeluarkan instruksi wali kota, warga di seputar pasar Caringin tidak boleh membuang sampah ke dalam wilayah pasar Caringin. Dalam waktu 1 minggu ini kita akan lihat perkembangannya. Pada saat bersamaan kami sedang pengadaan 7 unit insenerator baru di 6 kecamatan. Dan di 6 kecamatan, jadi ada 1 kecamatan yang dapat jatah 2. Sejauh ini yang sudah ada baru sedikit sekali, yang berjalan dengan sangat baik di Bandung Kulon. Tapi dari 2 hanya 1 yang berjalan, 1 sudah mati. Kemudian fasilitas-fasilitas lain itu di Pasar Ciwastra ada 2 fasilitas insenerator tidak mencukupi karena tidak punya fasilitas pengolahan sampah organik. Nah, sekarang kita akan fokus ke pengolahan sampah organik
khususnya yang diproduksi oleh pasar. Nah, itu akan melibatkan swasta. Jadi swasta semuanya akan investasi di dalamnya dan kita akan mengeluarkan fasilitas di dalam pasar tersebut. Di pasar Gede Bage itu sebetulnya fasilitasnya lengkap tapi terbengkalai semua Pak. Jadi kita akan aktifkan lagi. Problemnya cuma satu, ada satu lahan yang akan kita gunakan sebagai tempat pengelolaan, tapi si pengelola swastanya PD Ginanjarnya nggak mau ngasih. Jadi kita akan tekan dulu supaya dia mau ngasih. Itu problem. Kemudian khusus untuk di Ciwastra itu kita akan bangun juga fasilitas Ciwastra, kemudian kita ke Kiara Condong ada 2. Itu sudah pasti kita akan melibatkan lagi swasta sama mereka investasi dan akan kita bayar dengan menggunakan tipping fee. Kemudian fasilitas kerjasama dengan TNI dengan Secapa itu sedang menunggu rekomendasi dari Pak KSAD karena untuk membuat sampah ke dalam fasilitas TNI harus mendapatkan surat rekomendasi dari KSAD. Kalau memang bisa dipercepat, alhamdulillah Pak, karena dengan demikian kita bisa melaksanakannya di Pusenkaf dan juga di Pusenif. Gitu. Itu kira-kira perkembangan terakhir Pak dalam waktu. Ada rencana nggak perkelurahan disiapkan insenerator? Kalau insenerator saya terus terang belum berani Pak, baru per kecamatan kita akan mengarahnya Pak. Per kecamatan? Per kecamatan itu minimal 1, jadi ada 30. Oke, sekarang dari 30 itu bisa bakar berapa? Per kapasitas terpasang 10, kapasitas optimum 8. Jadi 240 ton baru. 240 ton. Dari produksi sekitar 1.600 ton. Ya kan minimal sudah ngurangin Pak. Sudah mulai mengurangi. Maksud saya sekarang dibikin Pak rencananya 1 insenerator, 2 pemilahan, 3 baru dibuang. Ya, betul Pak. Jadi insenerator nanti menghabiskan berapa, pemilahan menghabiskan berapa, kemudian yang dibuang sisanya berapa, kan agak sudah lumayan Pak. Ya, khusus untuk pengelolaan sampah organik kami juga melibatkan investor. Beberapa investor sudah mulai kami kurasi. Ada 2 juga yang saya ajak untuk ikut rapat biar mereka mengerti arahan dari Pak Gubernur langsung sehingga mereka bisa membuat bisnis model yang bisa dimengerti. Kebetulan semuanya alumni ITB Pak, jadi tinggal menghadap sesuai dengan arahan Pak Tata. Terima kasih. Oh ya Pak, ada tambahan. Ini saya agak khawatir, tapi rada optimis. Khawatirnya gini, di Gede Bage ada lahan 1,7 hektar, kita sudah komit kepada Kementerian PU untuk dibangun fasilitas RDF. Problemnya fasilitas RDF itu adalah sudah karena tertunda-tunda, jadi perumahan sudah mulai mendekat. Nah problemnya adalah si RDF ini ketika datang sampah baru dan ditumpuk, itu pasti akan menimbulkan bau seperti rorotan. Nah, kami sedang melakukan semacam mitigasi agar penumpukan sampah dengan kapasitas 300 ton tersebut tidak menimbulkan bau yang kemudian dikeluhkan oleh warga di sekitar Gede Bage. RDF nanti buang residunya kemana? Kalau residunya memang kita harus diambil lagi, lalu akan dikelola oleh para investor yang mengelola sampah organik. Gini. Pertama ada yang ideal yaitu dengan investor sampah organik. Iya, tapi kalau saya itu kalau sesuatu dikerjakan orang lain, ya, apalagi pihak lain, saya belum ada jaminan pasti. Gitu loh. Oh iya. Beda dengan saya punya alat ini kapasitasnya segini, kemudian bukti alat ini bekerja sudah saya lihat, nah itu beda, saya punya keyakinan Pak. Saya pengen yang sekarang tuh yang ada keyakinan Pak. Kenapa? Jangan sampai kita berangan-angan akan begini, pas waktunya stuck. Ya. Pas stuck itu kita nggak punya alternatif. Nah ribuh Pak, biayanya mahal. Nah itu coba gini aja, saya kesampingan yang investor, saya kesampingan yang RDF, saya fokus pada mota aja. Insenerator. Yang insenerator yang Pak Wali sanggup berapa insenerator, kapasitasnya berapa dan menghabiskan sampah berapa, dan itu misalnya belanjanya teranggarkan di pergeseran sekarang gitu loh, itu aja. Pergeseran sekarang 7 Pak. 7 sudah teranggarkan. Harganya berapa? Masing-masing 1,7 ditambah dengan pembangunan fasilitas sipilnya tambahan 500 jutaan lagi. Jadi totalnya 1 unit berapa?
2,2. 2,2 miliar kali 7. Kali 7. Nggak bisa 10. Eh, 2 miliar 10. kecil kota Bandung cuma 10 miliar. Ya udah Pak, 10 Pak, siap. 10 ya? Ya, Oke, 10, 10. Dari 10 itu sudah bisa membakar berapa? 80 ton. 80 ton per Total Pak, per hari. per hari 80 ton. Iya. Sehari itu harus buang berapa? Kita mah 1.700-an sekarang Pak. Sehari? Iya. 1.700. Ya. Jadi masih kene? Ya masih ada, jadi ditambah dengan 3 ya masih jauh sih Pak. Masih jauh ya? Masih jauh Pak. Oke. Tapi mengurangi yang 140 litasi itulah target kita sih. Nah, yang masih jauh ini rencana kemana buangnya? Masih ke TPA Pak. TPA. TPA-nya pun masih nampung nggak? 1000, ya taruhlah 1.600. 140 litase itu berarti sekitar 1.100-an ton ya. Iya, izin Pak. So. Jadi kemarin itu sudah kita petakan juga bahwa yang sekarang aktif untuk menerima sampah itu hanya zona 3, hanya zona 3. Dan kemudian luasannya itu adalah di 5 hektar Pak, 5 hektar, dan dia hanya bisa berumur sekitar 40 hari yang lagi untuk menerima sampah dari 4 Makanya nggak bisa. Hanya untuk 50.000 ton. Kalau sehari 1.200 hanya. Ya udah itu nggak kuat 1 hari. Selesai Pak, ini Bandung Pak. Selesai Pak. Nah, ini harus pikir saya. Nah, jadi nggak bisa Pak. Ini kita sebentar lagi kiamat sampah Pak. Siapa? Ya. Oke, belum Cimahi. Siap. Izin kalau untuk jelek. Itu per hari lebih kurang sampah itu adalah sekitar 150 ton. 150 ton selama ini memang dibuang ke Sarimukti. Kemudian kita sudah berupaya, salah satunya kita sudah mendapatkan bantuan mesin pengolah sampah, yaitu menjadi RDF, dan itu bantuan dari pusat saat itu, dan sekarang memang sudah operasional, tetapi belum diserahkan dari kementerian kepada pihak Cimahi. Sudah jalan. Sudah jalan, itu sehari 50 ton, tapi baru operasional 40 ton. Tapi yang 40 ton itu terkelola. Terkelola, tapi barang yang setelah dicacah itu dibawa ke Cibinong. Dibawa ke Cibinong, itu sudah bisa mengatasi sekitar 40 ton. Kota Bandung bisa nggak dicacah dibawa ke Cibinong? Dicacah bisa. Diolah, ya diolah dulu RDF, dibawa ke Cibinong. RDF. Kota Bandung bisa nggak tuh ngurangin? Titik mana yang akan dipakai itu? Di Tegalega udah ada, di Holis udah ada 2 Pak fasilitas. Oke, diperlukan berapa fasilitas untuk ngurangin? Banyak sih Pak, karena satu fasilitas tuh maksimum hanya 25 ton Ya, oke, berarti 25 ton. kali 2 baru 50. Ya satu lagi yang tunggu di Gede Bage ini 300 ton. Oke, tempatnya masih ada nggak? Di Gede Bage aman Pak, tanah selahan sudah dibebaskan. Nggak, kalau insenerator, misalnya gini, insenerator 50 titik ada tempatnya nggak? Ya di TPS Pak. Ya, 50 titik. 50 titik. Insenerator. Iya, 50 titik kali 2,2. 2,2 ton. 2,2 miliar. Bukan. Oh, satu itu 8. 8 ton. 8 ton. Berarti kali 50. Ya, 400 ton. 400 udah lumayan. Sekarang gini, kalau insenerator maksimal di Bandung ada berapa tempat yang siap? Kalau sekarang baru 17 Pak. Hah? Yang siap Yang siap. baru 17. Kalau dengan disiapkan ada berapa? Bisa 50 Pak. Tapi kita emang butuh waktu sampai bulan Agustus. 50. Satu kecamatan? Berapa Satu kecamatan 2 itu mah kalau bisa 50. Oke, satu kecamatan 2. Tempatnya ada. Tempatnya ada. Bisa 70 nggak? Nah, ini yang belum tahu Pak. Kalau 50 sudah pasti bisa Agustus. Oke, 50 Pak. Ada. 50 itu sudah mengurangi 400 ton dari 1.700. Berarti 1.300 ton lagi. 1.300 ton lagi, rencananya apa? Atau kayak ini kita udah temukan nih, nanti duitnya gampang. Ya. Kalau yang 1.300 tonnya lagi memang kita mengharapkan dari RDF. RDF total bisa
300 plus 25 plus 25 350. Tapi katakanlah semuanya tuh maksimum cuma 70% kapasitasnya Pak. Jadi sekitar dari 350 70%-nya berarti tinggal 200-an. 220 ton. Oke, yang RDF tempatnya ada. Tempatnya sudah aman, Pak. Mesinnya udah ada. Tinggal yang di Gede Bage menunggu dari Kementerian PU. Oke, RDF bisa dijual di luar nggak di luar? Cibinong Pak. Cibinong itu. Oke, RDF ada, tenaganya ada. Aman Pak. Wali kotanya udah siap gaji tenaganya kan? Siap. Gaji Banyak tenaganya itu Pak. siap kan? Tenaga kerjanya banyak Pak. Bagus itu Pak untuk menyerap. Ya udah, artinya alokasi untuk menggaji mereka sudah ada. Ada Pak. Udah. So, RDF. Itu loh. Ngurangin tuh. RDF berapa tadi? Berapa unit? 3 unit total 225 ton. Dan kita butuh RDF berapa unit? Yang siap, yang Pak Wali RDF-nya punya ada berapa? Yang sudah operasional 2 Pak. 2. Tadi berapa tempat yang diperlukan? Kalau RDF dari Kementerian PU ada 1 tempat sudah disiapkan yang kapasitas terpasang 300 ton, tapi kapasitas optimalnya mungkin sekitar 200-an. Tempat yang tersedia berapa? Oh, baru 3 Pak. Untuk di RDF kan? RDF kan. Ada 3. Ada 3 yang paling besar 1,7 hektar Pak. Mesin baru punya 1. 2. Berarti tinggal kurang 1 mesin. 1 mesin sudah pasti disediakan oleh Kementerian PU. Jadi sudah ada 3-3-nya. Sudah ada. Aman dan tidak perlu kita mengadakan RDF. Kalau RDF nggak perlu Pak, udah cukup Pak. Udah cukup. Ya. Sekarang yang ditunggu tinggal apa? Ya insenerator Pak. Bukan, dari RDF itu? Ya PU Pak. Kementerian PU turun untuk melaksanakan proyeknya. Karena semuanya ini hibah dari Kementerian PU Pak. Mengapa itu tidak jadi? Wah, kita mesti bikin ulang. Itu besar Pak, 1,2 triliun. RDF-nya? Yang 1,7 hektar itu. RDF 1,7 triliun? Iya, kalau dari hitungan mereka. Kita belum hitung sih. RDF versinya Cimahi aja. Berapa harganya? Nggak tahu punya siapa. Harganya Cimahi itu dengan pembangunan itu 48 miliar. Kapasitas berapa? Kapasitas sehari 50 ton. Ya bukan, Ya. berapa? 48 miliar. 48 miliar mulai pembangunan semuanya itu 48 miliar. Selesai. Pak Wali bisa nggak bangun 1 titik RDF lagi dengan nilai 48 miliar? Bentar Pak. Bisa, Kota Bandung mah duitnya loba. Siapa? Lahannya aja sih Pak. Kalau yang di itu Pak, Nur Tegal kan. Karena saya dengar angka segitu, agak ragu zaman sekarang. Bisa lah, 1 lagi ya. Bisa Pak, 1 lagi Pak. Udah. Tegal gawe 2 jadi. Bangun lagi RDF yang 2. Ada yang kosong 1 lagi? Kanan. Ada yang kosong 1 lagi? Nah, kita Pemprov mau bangunin. Kalau 1 lagi ya Ciwastra Pak. Pasar Ciwastra Pak. Tanggung jawab pasar dong. Oke. Yang luas. Iya, lahannya luas banget. Satu, ya kira-kira ada 10 meter lah. Untuk RDF. Yang kita Mota. Karena nah untuk Cimahi kita sisanya ya tadi sudah diolah kira-kira sekitar 50 ton, masih ada sekitar 200 ton. Kami akan membutuhkan insenerator atau motor tadi, yang mana 1 mesin itu bisa mengolah 10 sampai 20 ton. Sehingga kita titik-titik TPS yang akan kita tempatkan insenerator itu, sehingga Cimahi ini butuh kira-kira 10 sampai 12 unit. Duitnya ada kan? Belum ada semuanya. Ya ada berapa? Paling yang sebentar lagi paling bisa paling 2 unit. 5. Harus bisa Pak, 5 Pak. 5 dari sini 5. Siap. Oke? Siap. Dari Ada, kota Pak. dikasih 5 insenerator, dari provinsi 5. Siap. Cigondewah perbatasan sama Cimahi pas Pak. Ada 1. Insenerator. Dulu bekas motah BBWS dikasih sama Citarum Harum. Oke. Itu kan sudah terbengkalai, udah mati. Tinggal pengadanya siapa? Nggak di kantor sih Pak, di lahan terbuka. Di lahan terbuka, ya pas di pinggir sungai itu. Yes. Ada 1 Pak. Oke, sampai sekda. Cigondewah berbatasan dengan Cimahi. Beres. Sekarang tinggal Bandung Barat yang boga tepat. Tutup Pemprov ribut. Kalau
saya jadi bupati saya tutup itu. Yang dibutuhkan oleh kami dari pemerintah daerah Kabupaten Bandung Barat yaitu kalau dan memang mudah-mudahan bisa oleh Pak Gubernur yaitu menjadi 34 rit per harinya. Jadi dari 17 rit menjadi 34 rit. Kenapa? Karena satu tempat pembuangan akhir sampah yang lokasinya berada di KBB, sementara tasnya yang paling kecil dibanding dengan Kabupaten Bandung, kalau tidak salah 40, Cimahi juga 30 ya Pak Wali, kalau tidak salah Cimahi itu. Nah, jadi Bandung Barat cuma 17 sehingga ini luar biasa tiap harinya penumpukan sampah. Untuk inisiator untuk Bandung Barat butuh diperkirakan yaitu 13 instalator ya 13 instalator. Kalau dilihat dari pertonasi perharinya sekitar 170 itu jumlah sampahnya. Yang baru ada sekarang itu pun dari Citarum Harum ada 3 insilator ya. Jadi kurang 10. Kurang 10. Oke, karena Bandung Barat mah yang punya tempat dan bersedia menjadi TPA, maka tidak usah beli insenerator. Nanti Pemprov yang nyiapin karena dia punya tempat. Dia sudah berkorban menyiapkan tempatnya jadi TPA, itu barang mahal. Belum tentu TPA mau di Kota Bandung sih amal itu. Lah saya kapungkur Pak. Iya. Oke. Sumedang. Baik. Makasih Pak Gub. Untuk Sumedang kondisi existing kita punya 1 TPSA luasnya 10 hektar di Cibulu. Sampai saya masih rumah untuk berapa belas tahun ke depan. Sikat. Yang kedua, kita punya TPSA sanitary landfill di Cijeruk. Ini untuk mengcover wilayah barat. Luasnya 5 hektar dengan usia diperkirakan sekitar 5 tahunan bisa menampung sampah. Nah, untuk yang Cijeruk baru ini untuk menampung yang dari barat. Ini sudah sanitary landfill dari kementerian. Kita sudah uji coba, malah baru ketika ramai mau kesana juga dialurnya. Cuma kendalanya masyarakat sekitar jalan protes tidak dilewati, dan sekarang kami sudah punya solusinya akan membuka jalan baru yang tidak lewat pemukiman. Di anggaran sekarang di Murni sudah kita anggarkan untuk pembebasan lahannya, tinggal untuk pembangunan jalannya. Jadi solusi untuk wilayah barat, karena selama sampah Sumedang masuk ke Sumedang ya sekitar 140 ton per hari. Intinya Sumedang aman ya? Insya Allah aman. Tidak usah pusing lagi kayak ini kan? Insya Allah. Tinggal jalan pembangunan saja Pak. Aman urusan kita ya. Iya. Baik. Kalau seperti itu maka kita ngomong teknis adalah ngomongnya insenerator ya. Dari modal. Alatnya apa ada di Bapak? Kalau yang Citarum Harum Pak, ada 14 kilo. Mesinnya masih hidup? Masih operasional. Masih operasional. Itu Citarum Harum. Iya. Oke. Titiknya di mana aja? Kita di Kabupaten Bandung ada 6, kemudian di Bandung Barat ada 3, kemudian di Kota Bandung ada 2. Berarti yang sekarang ya sudah terpasang. Sekarang nanya ITB. Di Bandung teh ya ITB. Pemikir, masa ngeberesin sampah di Kota Bandung ITB nggak bisa? Ayo, gimana Pak? Kita butuh ini penanganan dari ITB. Duit ada Pak, banyak. Dompet saya penuh. Kami sebetulnya kan sudah cukup banyak bekerja sama dengan Pak Wali Kota Bandung juga ya, melihat jalannya insinerator yang sudah jalan di kota. Mungkin yang paling pertama catatan kami adalah dengan sampah bercampur, maka insinerator itu pasti akan bekerja dengan tidak maksimal. Dia akan berasap, menimbulkan polusi, kemungkinan masalah sosialnya akan besar. Caranya sebetulnya cukup, saya harusnya nggak boleh bilang cukup mudah ya, tapi cukup sederhana Pak. Sampah sisa makanannya dipisah.
Jangan sampai sampah sisa makanan itu masuk ke dalam insinerator. Itu saja. Ini Pak, Kalau saya sih ragu Pak. Kalau kata kitanya begitu, prakteknya warga tuh susah baik, Pak. kalau misalkan tidak bisa, berarti operational expenditure untuk insinerator itu akan meningkat. Karena kita harus mempertahankan temperatur pembakaran, jadi akan butuh solar atau butuh bahan. Nah itu yang saya maksud, kita ngambil sisi warga tidak bisa melakukan. Jangankan warga, PNS aja belum tentu, kecuali tentara. Betul, jadi OPEX-nya akan. Oke, sekarang ada alat apa dengan stimulus apa sehingga bekerjanya maksimal walaupun harus bakar sampah sisa makanan? Sebetulnya hampir semua tungku bakar insinerator itu bisa kita upgrade. Dalam artian untuk mempertahankan temperatur pembakaran itu kita butuh bahan bakar. Kenyataan di lapangan itu bahan bakarnya biasanya tidak disediakan Pak, karena solar itu kan mahal ya. Sehingga di lapangan itu ya bakar seadanya. Ya kita siapkan nanti. Nah, kalau itu sudah disiapkan, tidak hanya capex tapi juga opex ini akan sangat membantu Pak. Yang kedua dari sisi kapasitas, biasanya clean vendor itu adalah kapasitas 24 jam. Sementara di lapangan itu biasanya di masing-masing TPS itu hanya bekerja efektif 4 jam. 4 jam pertama itu untuk memilah, 4 jam berikutnya itu untuk mulai membakar. Nah, masalah dari insinerator yang dilakukan secara lokal itu adalah saat startup. Jadi saat tungkunya dingin sampai dia temperatur tertentu itu, dia akan kumpul sekali. Biasanya nanti dari warga akan melihat tungku ini asapnya hitam gitu. Nah, artinya untuk menghindari hal itu sebenarnya insinerator itu harusnya dioperasikan 24 jam. Tinggal operatornya ada atau tidak yang siap bekerja 3 shift. Kalau itu siap bekerja 3 shift, pengalaman kami sepanjang menjaga temperaturnya di atas 400 derajat, itu insya Allah nggak ada asap. Masalah awal itu biasanya di setiap pagi Pak. Kalau mulai menyalakan insinerator itu pasti ngumpul. Kecuali kita pakai solar untuk memanaskannya. Pilihannya itu 24 jam siap-siap solar. Kalau itu sudah ada, kita bisa membantu mengendorse ya, dalam artian secara teknis kita bisa coba kontrol supaya tidak merusak lingkungan. Itu bisa bikin nggak? Saya udah bilang ke Pak Rikrik, kita akan butuh waktu 6 bulan untuk buat. Yang ready nggak ada? Yang ready saat ini sedang Pak, mungkin kira-kira bulan depan ini baru akan. Ada berapa biji? Baru 1. Oke, bikin 10, 4 bulan bisa nggak? Kita biasanya bikin itu di 3 bulan. Jadi kalau 3 bulan 10 biji bisa nggak? Ya harus bisa Pak. Ya udah, ini 10. Kebutuhan insinerator kita berapa tadi? Kalau Kota Bandung yang paling utama Pak, itu ada 30 kecamatan, kecamatan 2, 60 Pak Wali. Minimal Pak Wali. Itu bisa 600 ton Pak. Untuk Cimahi 5 kecamatan Pak? 3 kecamatan, 15 kelurahan. Jadi kita kecamatan kan logikanya sederhana. Logikanya adalah warga kotanya menolak ada insinerator. Pertanyaannya adalah kalau tidak ada itu sampah mau dikemanain? Iya. Kan nggak ada pilihan. Kalau di Cimahi nggak menolak insinerator. Artinya kalau ditolak berarti sampah nggak diangkut. Mau gimana? Harus. Ya. Gitu Pak. Berarti kita butuh berapa insinerator nanti semuanya tinggal kita kali bagi keuangannya. Kita butuh berapa? Untuk Cimahi butuh 6 insinerator dengan asumsi tidak beda jauh dengan Kota Bandung 2. Kota Bandung berapa? Kota Bandung butuh 60 Pak. Yang sudah ada berapa Pak Wali? Existing. Baru mau 17. Baru mau 17. Oke, berarti dibutuhkan sisanya. Ya. Mohon maaf Pak, untuk percepatan memang kita butuh. Kalau untuk yang seperti saya bilang tadi, di kompleks TNI itu rekomendasi dari KSAD. Kemudian kalau untuk insinerator secara keseluruhan itu kita perlu percepatan dari Kementerian Lingkungan Hidup khusus untuk insinerator. Sekarang Mabesat punya itu selain di Bandung di mana lagi bengkelnya? Kalau yang sudah jelas-jelas produksi hanya di Bandung Pak. Kami belum cek. Tempat lain nggak ada? Di Pindad. Betul. Pindad ada juga. Alat yang paling bagus itu yang ada di kompleks Secapaan itu. Itu buatan mana? Pindad. Memang apa itu Secapaan yang di
Pak Wali cek, Pak Wali Cimahi. Kalau Cimahi kemarin kami sudah melihat beberapa tempat. Salah satunya yang digunakan di Seskoat. Seskoat itu dari Wisanggeni. Buatan mana? Wisanggeni. Maksud saya Sesko. Maaf. Ya, Seskoat. Secapar rencana. Buatan ini. Secapar rencana. Badung. Buatan yang tadi namanya apa? Wisanggeni. Bukan, bengkel. Puspa. Buat Musa. Ya itu aja. Secapar betul. Udah saya tugasin Pak Wali untuk berkomunikasi ke tentara. Siapin itu. Daya kemampuan membuatnya berapa, butuh berapa waktu, harganya berapa. Oke Pak Wali, duit banyak. Kalau itu agak, karena apa? 8 jam itu adalah 10 ton. Bisa 2 shift, 16 jam berarti 20 ton. Jadi istirahat 8 jam. Itu yang ada di Seskoat. Dan itu tidak menimbulkan asap, tetapi keluarnya adalah residu ataupun berikat menjadi pumping block. Oke. Diolah menjadi pumping block sehingga bisa dipakai. Ya itu aja. Ya. Siap. Oke. Itu harganya tidak terlalu mahal. Wah udah beres. Apalagi Pak Guru ini. Harganya gampang. Yang penting alatnya ada. Siap. Ya sudah, intinya itu. Dan kita nggak bisa lagi ngomong. Tinggal membuat lengkap, kemudian nanti ditanya kemampuan membuat alatnya berapa unit, harganya berapa, langsung dipesankan. Mudah-mudahan dalam waktu tidak terlalu lama sudah bisa begitu. Ya, termasuk yang ITB. Yang ITB kesanggupannya berapa? Baik, terima kasih ya. Mudah-mudahan pertemuan ini bermanfaat dan ada langkah yang tepat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.